Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Fatan Nijar dengan NIM KHGF 20004 dan Firda Zakia Hoirunisa dengan NIM KHGF 20010. Kami di sini akan mempresentasikan tentang emulsifikasi. Untuk pertama, pengertian akan dibacakan oleh saya. Emulsi adalah suatu sistem termodinamik yang stabil. Suatu sistem heterogen yang terdiri dari paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya sebagai fase dalam fase terdispersi atau fase internal, terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternal yang distabilkan dengan emulgator yang cocok. Keuntungan dan kerugian emulsi. Pertama, keuntungan sediaan emulsi. 1. Banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. 2. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. 3. Emulsi memiliki derajat elegansi tertentu dan mudah dicuci bila diinginkan. 4. Formulator dapat mengontrol penampilan, viskositas, dan kekasaran atau greasiness dari emulsi kosmetik maupun emulsi dermal. 5. Emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. 6. Aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolien yang lebih besar daripada jika dibandingkan dengan sediaan lain. Kerugian emulsi. Emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemrosesan khusus. Untuk menjamin karya tipe ini dan untuk membuatnya sebagai sediaan yang berguna, emulsi harus memiliki sifat yang diinginkan dan menimbulkan sedikit mungkin masalah-masalah yang berhubungan. Tipe emulsi. Pertama, emulsi tipe OW atau oil in water adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. 2. Emulsi tipe water in oil atau air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Berikut contoh gambar skema emulsi oil in water dan water in oil. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fatan. Kestabilan emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini. Cramming yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase dipres lebih banyak daripada lapisan yang lain. Cramming bersifat reversibel, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan terdepresi kembali oleh sesin dan cacing. Pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak bertoleransi dan menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini bersifat irreversibel. Hal ini terjadi karena peristiwa kimia penambah alkohol, perubahan pH, peristiwa fisika, pemanasan, pendinginan, penyaringan, peristiwa biologi, pemestasi bakteri, jamur, dan ragi. Investasi fase peristiwa perubahannya tipe emulsi O per W menjadi WO secara tiba-tiba atau sebaliknya sifatnya irreversible. Metode gumbasa. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dengan mucilago atau gom yang tidak larut sebagai emulgator. Metode ini penting digunakan meski etilentab dan tidak sebalik metode konvensional. Penting juga digunakan jika emulgator yang tersedia hanya dalam bentuk air atau harus dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan. Metode gom kering. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dari emulgator gom kering. Terus metode botol. Metode ini
Ini digunakan khusus untuk emulsi yang mengandung minyak menguap dan minyak ecer lainnya untuk mencegah zat tersebut terpercik. Metode Becker. Metode ini digunakan jika emulsi yang dibuat terdiri dari dua jenis emulgator, ada yang larut dan ada yang larut minyak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.